Halo teman semuanya, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, Logos Indonesia, dengan website logosconsulting.co.id. Pada video kali ini izinkan kami membahas salah satu tema psikolog, yaitu alasan kita mempunyai sedikit teman di usia dewasa. Namun sebelum pembahasan, silahkan untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Pernahkah kalian merasakan suasana yang berbeda? Merasa lebih sedikit teman dibandingkan saat masih remaja? Jumlah kontak di WhatsApp, Instagram, atau media sosial lain mungkin masih sama. Namun, rasanya kok jumlah teman yang benar-benar teman kita semakin berkurang. Ketika di bangku SMA atau kuliah, ketika jam istirahat atau akhir pekan bisa jadi momen seru yang diisi dengan hangout bareng teman-teman. Waktu remaja, jadwal kita begitu padat dengan berbagai undangan dan acara bersama teman-teman. Namun sekarang setelah memasuki usia 25 tahunan, rasanya bertemu teman menjadi satu agenda yang harus dijadwalkan di tengah-tengah kepadatan rutinitas harian kita. Beda banget kan atmosfernya, pasti itu. Apa mungkin ini yang mereka sebut dengan quarter life crisis? Ya, itu istilah yang menggambarkan krisis yang biasa dialami oleh orang-orang di usia 20-30 tahunan. Dalam hal ini, pada video kali ini kita akan bahas terkait hal tersebut. Usia 25 tahun, titik kritis dalam pertemanan. Menurut penelitian, umur 25 tahun adalah titik di mana jumlah pertemanan seseorang mencapai puncak dan setelah itu akan dimulai menurun. Fase ini kerap disebut dengan quarter life crisis, di mana seseorang merasa tidak yakin dengan kemana hidup ini akan berjalan. Rasa ini tentu saja bisa mempengaruhi pertemanan kita, beban pekerjaan, hubungan asmara, atau mungkin kehidupan keluarga sendiri jadi lebih membutuhkan fokus kita. Bagaimana tidak, di usia ini kita sedang berada di tengah-tengah berbagai persimpangan, mulai dari tantangan karir, komitmen dalam hubungan asmara, sampai perubahan peran dalam keluarga. Semua tantangan tersebut berpotensi mempengaruhi segala aspek dalam hidup kita, termasuk masalah pertemanan. Beban kerja yang makin bertambah, misalnya membuat kita harus lebih fokus dan serius dalam mengejar target dan pencapaian. Ketika hubungan asmara yang dulu hanya sekedar pacaran, kini beranjak ke jenjang yang lebih serius. Tentu saja energi dan waktu yang kita miliki pun semakin terbagi. Belum lagi jika di usia ini kalian harus mulai berperan sebagai orang tua. Tentunya itu merupakan komitmen yang berbeda level dengan peran kita sebelumnya menjadi seorang anak. Masing-masing hal tersebut membutuhkan perhatian dan energi khusus dari kita semua. Alhasil, waktu luang yang bisa kita gunakan untuk bersosialisasi dengan teman-teman pun semakin berkurang. Inilah salah satu alasan kenapa lingkaran pertemanan kalian mungkin terasa semakin menyempit ketika kalian beranjak dewasa. Jadi, bukan hanya kamu saja, banyak orang lain di dunia ini yang merasakan hal yang sama. Jadi, kalian tidak sendiri merasakan hal tersebut. Alasan mempunyai sedikit teman saat dewasa. Pertemanan kita tentu saja ikut terpengaruh dengan perubahan di hidup kita. Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa kita mempunyai lebih sedikit teman saat dewasa. Yang pertama, prioritas yang berubah. Salah satu alasan utama mengapa kita mempunyai sedikit teman saat dewasa adalah karena prioritas kita berubah. Saat memasuki fase dewasa biasanya kita akan fokus dengan karir dan juga keluarga, sehingga waktu untuk bersosialisasi menjadi berkurang. Jaringan teman biasanya mulai terasa lebih sempit dan juga terbatas. Selanjutnya nomor 2, seleksi alam dalam pertemanan. Seleksi alam dalam pertemanan ini memang sungguh-sungguh terjadi. Semakin bertambahnya usia, kita semakin pandai memilih siapa yang layak masuk dalam lingkaran pertemanan kita dan siapa yang tidak. Beranjak dewasanya seseorang biasanya diiringi dengan tingginya tingkat kedewasaan berpikir, termasuk dalam memilih teman. Selanjutnya nomor 3, kualitas versus kuantitas. Ketika dewasa, kita lebih mementingkan kualitas pertemanan ketimbang kuantitasnya. Kita lebih memilih memiliki teman yang sedikit namun bisa diandalkan daripada punya banyak teman tapi tidak ada yang mengerti kita. Selanjutnya poin nomor 4, kepercayaan yang berubah. Seiring bertambahnya usia, level kepercayaan kita kepada orang lain juga berkurang. Pengalaman hidup yang kita jalani bisa membuat kita lebih berhati-hati percaya kepada orang lain.
Selanjutnya nomor 5, perubahan sosial dan fisikal. Menjadi dewasa berarti kita juga mengalami perubahan sosial dan fisikal. Transisi ini biasanya disertai dengan pergantian lingkungan. Misalnya pindah kerja atau pindah kota. Hal ini pun bisa mempengaruhi jumlah teman kita. Pembahasan selanjutnya masuk kepada semakin dewasa kualitas pertemanan semakin berharga. Walaupun mungkin terasa sedih melihat jumlah teman semakin sedikit, namun percayalah bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dan ini bukanlah hal yang buruk. Harus kalian ingat, kita tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Lebih penting mempunyai teman yang bisa diandalkan dan memberi dukungan positif daripada mempunyai banyak teman namun tidak mengerti kita. Jadi buat kamu yang merasa temanmu semakin berkurang, jangan berubah, janganlah sedih. Kualitas pertemanan jauh lebih berharga. Belajar memahami dan menerima pembaharuan dalam kehidupan ini adalah bagian yang sangat penting dari proses menjadi dewasa. Jadi, tetap semangat menjaga hubungan baik dengan teman-teman kalian dan tetap terbuka hati kalian untuk teman baru. Itulah pembahasan kita tentang alasan kita mempunyai sedikit teman di usia dewasa. Bisa kami simpulkan, alasan yang paling penting kenapa kita kok sedikit setelah dewasa. Yang pertama, masalah prioritas yang berubah. Selanjutnya, seleksi alam dalam pertemanan. Yang ketiga, kualitas versus kuantitas. Selanjutnya, kepercayaan yang sudah berubah. Dan yang terakhir, perubahan sosial dan fisikal. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.